Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini saya tidak membahas kasus Subang, tetapi menampilkan dua buah film dokumenter. Itu yang pertama adalah film dokumenter yang saya ambil dari kanal Pelangi Kehidupan ya. Judulnya adalah film dokumenter Yoris Raja Amanullah tahun 2015 yang berjudul Tawuran Pelajar. Itu yang pertama. Kemudian film yang kedua itu sebetulnya dari kanal saya sendiri ya, yang berjudul Kisah di Balik Sebuah SMP Satu Atap. Bertahun rilis itu 2014. Nah, saya mendapatkan film dokumenter yang kedua ini adalah dari Kang Deddy Ruspendi, salah seorang kenalan saya di Yayasan Gemap Pancasila Ujung Berung Bandung. Nah, di antara dua film ini saya hanya menyajikan ibaratnya itu potret saja, bagaimana penilaian dari para pemirsa atau para netizen sekalian itu saya serahkan kepada masing-masing. Jadi mari kita simak. Malam itu kau telanjangi jiwamu, bugil di angkasa, gapai bintang gemintang. Tak sehelai benang alangi batinmu, kau bugil langkahi langit jiwaku. Saat ini kau membukakan hatimu, terbang di angkasa, raih hasrat hatimu. Tak selembar kain tutupi jiwamu, kau bugil langkahi hasrat batinku. Melebur
mendengarnya atau mendengarkannya. Ini adalah waktu akan dapat merasakan nilai jual seperti yang ini adalah suatu produk. Well, I'm not a crook. Well, I'm not a crook. Tiba saatnya kita maju bersama, melangkah lewat nada, hilangkan semua duka. Tak akan ada lagi semua luka di hati, menangkan asa ini dan kita pun di hati. Kamu kenapa? Kenapa? Bodoh banget. Saya tuh nggak punya sendal, Bu. Ini sendalnya Itu sendal siapa? sendal orang tua. Oh, sama siapa dikebukin? Sendiri. Oh. Sekarang mau gimana? Ya iyalah lagian. Dia udah ngurung dia. Emang mau gitu terus? Ya udah ikut sama gue aja. Kelas seni. Terus perfilman kayak gitu lah. Ya gue mau ikutan aja lah. Iyalah daripada dan konyol. Ya udah, lu sekarang ikut gue aja ke kelas seni. Hei, bangun apa? Hei. Apa? Panggil Pak Guru tuh. Nah, coba serang lagi. Emang gue digebukin lagi apa? Nah, ayo, keluarin. Serang sini. Udah. Kemarin gimana lu katanya digebukin? Ya gue sakit deh gue. Wah, main. Tapi pada biru-biru men. Iya, aduh, kasihan banget gue ini. Aduh, sampai gini. Ya udah kita terus. Iya. Mana pun, mana batu pun. Di sini, di atas. Sekarang jam istirahat. Ya, lu aja tuh. Ya, pada waktu ayo na, oh ya no. Ayo muna mau tolong. Kemana aja lu, Bir? Ayo, Bang. Good. Boleh jarum ya, Pak. Oh, ini. Kalian tuh bilang lu berdua kesini. Oh, ya jadi gua kasih dia dah. Itu mungkin kemarin. Lu bilang sama siapa? Kemarin sama warga. Kenapa lu dibukin? Maling. Pit gue, nanti. Aman aja, balik. Sate bos, sate selesai. Kasih nih, ya. Lu lumayan. Sekarang kita udah pastikan deh. Ya, terus sekarang kita tinggalin aja belajar.
Kan dari dulu juga kita serius belajar, Bos. Ya. Kan lagi dulu mah kagak serius sekarang gitu. Ini katanya dia ngomong pelur, Bos. Dari banget aja. Tidak yang penting sekarang kan udah kelas 3 ya. Kita biasa. Ya udah mending gini aja nih. Sekarang kita udah kelas 3, kata lu kan udah berhentiin, ya udah berhentiin aja, cuman ya kalau ada masalah gitu sama sekolah lain jangan langsung hajar aja kayak dulu, jangan. Ya, kita selesaiin aja kayak aja suka omongan. Ya, gua juga malu lah udah kelas 3 Mas, bentar lagi keluar gimana? Iya nih. Ada dan enggak pernah ada lagi. Tahu. Selesai lah. Sekarang kita belajar, kita masuk kelas kesenian. Udah masuk kan? Ayo. Berbicara tentang tawuran, sebuah kegiatan yang tidak masuk dalam pendidikan formal ataupun informal dalam sekolah, tetapi bisa timbul di dalam sekolah dan di luar sekolah, baik itu dalam KBM, dalam kegiatan KBM, ataupun di luar daripada kegiatan KBM itu sendiri. Kalau misalnya anak-anak yang tawuran tersebut ikut latihan sepak bola, di mana nanti ada sebuah lomba diikutkan dengan sekolah yang lain. Nah, ini akan menimbulkan sebuah kerjasama atau misalnya pengenalan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, di mana nanti ada timbul permasalahan tersebut. Siswa tersebut merasa sudah kenal, akhirnya mereka tidak akan menimbulkan permasalahan itu. Malahan bisa menimbulkan sebuah perkenalan yang baru. Tetapi jangan salah juga, pengawasan dari pihak guru tersebut ini bisa, apabila tidak diawasi betul-betul dalam sebuah perlombaan, bisa menimbulkan tawuran. Banyak yang terjadi di dunia pendidikan pada saat ikut sebuah lomba. Ya, menurut saya seperti ini. Ini gua dari kelas 3 mau nitip pesan buat mereka sama kelas 2. Janganlah tiru perilaku atau tinggal dari kami. Soalnya apa? Kami juga nyesel kok kalau dari jadi kelas 3. Emang waktu kelas 1 kelas 2 apa belum kerasa, tapi kalau udah kelas 3 belum rasanya. Jadi gua nitip sama kalian, jangan bikin ribut-ributan, jangan ngelawan guru. Belajarlah yang benar sekarang mah. Udah zamannya udah beda, Bos. Udah gitu aja. Makasih. Kawan, alhamdulillah tawuran karena tawuran itu banyak gunanya. Gak akan pernah nyelesain masalah kita, jauhilah tawuran. Kantong, Bos. Bersama melangkah lewat nada, hilangkan semua duka, tak akan ada lagi semua luka di hati. Terus ya. Modal. Lumayan capek lu mata sakit. Seberang juga. Obat, Bos, asli keberang obat. Teringat apa yang tersirat dalam makna budaya Sunda. Bakal lahir Satria Piningit
aya pulung di galunggung anu hibar ka lebak cawene. Saat kita merindukan sebuah perubahan negeri dan keluar dari segala permasalahan yang membelit, maka harus ada guru yang luhung, guru yang ikhlas dan mengajarkan sebuah kebenaran hingga ke dasar jiwa wanita. Begitulah makna dari hal yang tersirat. Sangat penting makna pendidikan bagi sebuah bangsa untuk membangun negeri dan pertiwi. Mengapa pendidikan tersebut harus sampai ke dasar jiwa wanita? Karena Nabi juga mengamanatkan bahwa wanita adalah tiang negara. Bagai keberanian Dayang Sumbi yang menggunakan pusaka Sing Dewulang, Sing Hade Nyapi Wulang. Pendidikan harus tertata dengan baik. Ada sebuah yang mudah terlupakan oleh bangsa ini, sejarah. Hingga Bung Karno memberikan sebuah amanat, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Apakah kita termasuk melupakan sejarah? Marilah kita ikuti film dokumenter berikut, Jas Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Siapa? Imam? Nazril. Ini? Asrul. Ini? Anis. Haji. Enak banget di sini sekolahnya ya? Oh iya. Dingin gimana gitu? Beda sama yang di bawah. Iya sekarang sekarang enak. Kalau dulu mah kita sekolahnya di bawah, SMP terbuka kayak gitu. Adik saya juga sekarang mah enak di sini. Terus buat itu SPP-nya? SPP-nya dulu nggak bayar, kalau sekarang mau bayar kayak gitu. Yang terbuka. Kalau sekarang bayar. Bayar sekarang mah. Ngomong kalau SMP terbuka, yang lebih tahu itu ke siapa? Kalau kita mau nanya tentang SMP terbuka, kira-kira tahu nggak ke siapa? Oh, kalau itu mah ke Pak Imar aja. Pak Imar. Di sebelah mana rumahnya kalau boleh tahu? Di situ sebelah atas. Sebelah atas. Ya. Dari sinilah kami tertarik untuk mendokumentasikan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan yang ternyata tidak semudah perkiraan. Pengkhianatan dan pengkhianatan masih sama seperti zaman penjajahan. Pencarian muka serta pencitraan demi keuntungan kelompok pribadi masih sama dengan zaman penjajahan. Kendati Soekarno beramanat jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Namun sejarah pengkhianatan, pengklaiman, pencitraan seolah-olah bangsa kita lupa. Hal ini merupakan awal kehancuran perjuangan di masa lalu dan seolah-olah ingin mengulangi kegagalan perjuangan di masa lalu dalam semangat menghargai para pejuang kemerdekaan. Maka namun dengan mudah melupakan perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjalanan menuju Cikoneng tidak semulus yang dibayangkan. Melalui semak belukar, menembus jalan yang berlubang. Inilah jalan tanjakan Wirja yang harus dilalui oleh para perintis pendidikan di Cikoneng. Dan inilah keadaannya. Inilah legok gorowok, konon ada makhluk astral hingga banyak yang berteriak ketakutan. Dan inilah jalan yang dilalui untuk menembus perbatasan antara Garung dan Cikoneng melalui pemakaman, dan 10 tahun yang lalu lebih sepi dari saat ini. Sebuah perjalanan yang sangat berat untuk ditempuh, apalagi saat turun hujan. Permisi.
sih Bapak, kebetulan saya bersama teman saya baru jalan-jalan dari Ujung Berung menuju ke Batu Kuda. Tapi saat perjalanan tadi di bawah saya melihat SMP Negeri 1 Atap Cikoneng, dan saya tertarik Bapak untuk mengetahui sejarah berdirinya SMP Seatap. Tahun berapa ya Pak SMP 1 Atap itu berdirinya, dan siapa saja pendiri SMP 1 Atap Cikoneng itu? Kalau SMP Negeri 1 Atap berdiri dari tahun 2005. Iya. Tapi sebelum itu ada beberapa orang, terutama kembali kepada masyarakat setempat, di mana orang tua siswa SD Negeri Cikoneng itu awal sangat mengharapkan bahwa di Cikoneng ini berdiri sebuah SMP. Kebetulan saya ketemu dengan seseorang, taruhlah orang tersebut yang sangat-sangat peduli terhadap dunia pendidikan. Perlu diketahui namanya, itu adalah Pak Dedi Ruspandi. Orangnya di Ujung Berung, di samping dia seorang yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan, tapi dia juga seorang seniman. Saya sangat kagum dengan kata-kata beliau, karena beliau sangat-sangat antusias ingin menunjang dalam rangka pelaksanaan berdirinya SMP di Cikoneng. Dengan kata lain, pada waktu itu berkesimpulan bagaimana katanya Pak Imar kalau kita mendirikan SMP terbuka dulu, katanya sebelum melangkah kepada SMP yang lain. Bagaimana Pak cara? Dia membeberkan gini katanya. Kalau gitu Pak saya siap. Tapi ini bagaimana caranya Pak? Ya kita langsung aja katanya menemui salah satu SMP di mana kita menyampaikan tujuan. Akhirnya saya ketemu dengan salah seorang, atau diketemukan dengan salah seorang kepala SMP, dalam hal ini tepatnya kepala SMP Negeri 8 Jumbo. Gitu. Saya sampaikan, setelah saling memahami tujuannya, akhirnya terbentuklah SMP Terbuka Cikoneng. Ya. SMP Terbuka Cikoneng itu kurun waktu kurang lebih 5 tahun. Dari 2000, dirintis 2000, berakhir 2005, sehingga berdirilah SMP Negeri 1 Atap. Lalu bagaimana Bapak dengan minat belajar masyarakat yang ada di Cikoneng ini? Sebetulnya bagi Pak Imar, terutama dengan Pak Dedi Ruspandi tersebut, ini merasa mempunyai tantangan yang cukup luar biasa. Karena apa? Karena masyarakat di sini kurang mendorong kepada anak-anaknya untuk sekolah. Itu apalagi pada waktu itu sekolah belum ada istilah sekolah gratis, sehingga anak-anak di bawah bimbingan orang itu lebih mengambil bekerja di rumah gitu daripada katanya sekolah, mana berbayar, mana jauh, itu sebenarnya. Di lain kesempatan Pak Dedi berbicara bagaimana Pak Imar kita untuk melaksanakan ini. Door to door, di samping setelah door to door langsung mengadakan pertemuan-pertemuan dalam tempat-tempat tertentu, tepatnya di Cikoneng 2, di Cikoneng 1, di Cikoneng 3 gitu. Inilah yang menjadi kebanggaan Pak Imar, sehingga Pak Dedi bukan orang Cikoneng, tapi toh beliau sangat-sangat menunjang gitu untuk terciptanya, untuk jadinya SMP terbuka ini, yang alhamdulillah pada tahun 2001 kalau tidak salah, alhamdulillah SMP Terbuka Cikoneng dapat berjalan, yang menghidup kepada SMP Negeri 8 Jumbo. Oh iya, Bapak kapasitas Pak Dedi itu sebagai apa ya? Sepengetahuan saya memang sesuai dengan survei membuktikan bahwa Pak Dedi itu seorang ketua yayasan Gema Pancasila kalau tidak salah, tapi yakin ya itu. Tapi kenapa Pak Dedi tidak langsung saja membuka sekolah? Yang saya harapkan memang demikian, tapi karena keadaan, tapi maaf aja nih, gitu. Mungkin karena Pak Dedi ada keterbatasan tertentu, terutama yang terkait dengan pendanaan, sehingga dia langsung menunjang berdirinya di sini, gitu. Walaupun
Pak Imar sendiri ikut serta mengeluarkan dana bagi terselenggaranya itu. Apalagi beliau, Pak Dedi itu sendiri. Karena Pak Dedi tidak mengenal siang dan malam, tidak mengenal hujan atau tidak. Gitu. Tetap langsung berapa tahun Pak Dedi membaktikan tenaga dan pikiran demi masyarakat Cikoneng pada umumnya, khususnya anak-anak didik yang pada begitu hanya berdiri pertama itu tahun pertama 13 orang. Tapi ya tahun pertama itu hanya 13 orang. Tapi setelah tahun kedua bertambah yang akhirnya mencapai 71. Tahun pertama terbuka nih hanya 13 orang. Tapi lama kelamaan apalagi setelah berdirinya SMP Negeri 1 Atap. Sehingga tahun ke tahun itu terus bertambah. Tidak kurang dari 3 kelas anak-anak. Sekarang SMP Negeri 1 Atap kurang lebih sudah mencapai kelas 1, 2, 3 itu 290 orang. Gitu. Karena tiap tahun bertambah. Sehingga akhirnya kalau dari tahun ke tahun itu selalu ingat mengenang kepada Pak Dedi Ruspandi itu sendiri. Karena pertama itu sebagai pendiri itu adalah Pak Dedi awal dari SMP terbuka itu sendiri. Itu yang menjadi kebanggaan Pak Imar. Sekalipun Pak Imar sampai hari ini belum bisa memberikan suatu ucapan terima kasih dengan suatu bukti. Hanya lisan saja terhadap Pak Dedi. Hanya mudah-mudahan aja amal baik Pak Dedi itu mendapat imbalan dari para Subhanahu. Itu yang Pak Imar harapkan. Inilah SMP Negeri 8 Induk SMP Terbuka di Bandung Timur. Dari sini konsep perjuangan dimulai. SMP Negeri 8 adalah SMP negeri favorit di ujung Berung. Semoga SMP negeri ini tetap eksis dan peduli kepada pendidikan orang yang kurang mampu. Sebab induk SMP terbuka hanya membuat pusing kepala sekolah tanpa kompensasi rupiah. SMP terbuka induk SMP terbuka induk SMP 8 TKB Cikoneng. Iya. Pernah ya. Bisa dari segi sosial, ekonomi dan jarak tidak mungkin untuk bersekolah di SMP negeri atau SMP reguler lainnya. Baik swasta juga jauh dari tempat tinggal mereka. Nah, pada tahun 2003 tersebut SMP Negeri 8 membuka tempat kegiatan belajar, diantaranya ya salah satunya itu TKB Cikoneng yang beralamat di Cikoneng, yang bertempat menempati gedung SLE Cikoneng. Ya, berdiri tahun 2003. 9 tahun sampai sekarang itu 10 ya. Kurang lebih 10 tahun ya Pak. Lalu koordinatornya dari SMP terbuka Cikoneng itu sendiri? Koordinator waktu pendirian itu adalah Pak Dedi dibantu dengan Pak Imar dan rekan-rekan penting. Koordinatornya saat ini Pak Dedi dan Pak Imar. Pertanyaan selanjutnya Pak, selain di wilayah Cikoneng, SMP yang mengindukkan SMP 8 ini SMP mana aja sih Pak? Pada waktu berdirinya itu ada TKB Sekemala yang beralamat di Sekemala dan Cipatat. Cipatat itu bergabung dengan Sekemala. Kebakannya sih sebetulnya Cikoneng itu dari Cipatat, karena waktu itu banyak siswa dari Cikoneng ke Cipatat, lalu di sana dibuka. Iya. Jadi awal mulanya dari Sekemala dan Cipatat, karena siswa yang di sana. Perjuangan tak harus berhenti, bergema dalam bingkai kebinekaan.
Pancasila sebagai landas pikir yang harus menyertai langkah kita. Dari gema Pancasila inilah awal perjuangan yang takkan berakhir, kendati rintangan membentang bagai lautan, demi generasi bangsa yang harus kita pupuk bersama. Anak-anak ini ingin tahu tentang kisah kita perjuangan masa lalu di SMP Terbuka. Oh iya. Gimana, Bella? Iya, betul. Dulu kami memang sama-sama dengan rekan-rekan di sini berjuang untuk mengajar di sekolah terbuka tersebut. Terkadang kami harus kehujanan, jalanan licin, terus kepanasan, terkadang juga banyak hambatan-hambatan yang lain. Tapi ternyata kami pun merasa sedih sekarang, sebab ketika kami berjuang mati-matian, setelah berhasil, setelah ada murid, diganti dengan sekolah satu atap. Padahal tadinya sekolah satu atap itu akan didirikan di daerah Larukut sebelah sana. Sehubungan nggak ada muridnya, jadi sekolah tersebut pindah menggeser ke SMP Terbuka karena sudah ada murid. Mungkin mereka itu tidak ingin berjuang, ingin capek mencari murid gitu. Sampai kami pun kelelahan perjuangan kami dari sini menuju ke sana yang mungkin adik-adik juga tahu kan cukup jauh ya jaraknya. Awalnya memang seperti itulah, kita melihat kondisi masyarakat di sana jauh ke sekolah, kemudian waktu itu mahal. Jadi kita berprinsip ingin membuat sebuah sekolah yang murah bagi masyarakat. Nah, masyarakat pun di sana ternyata minat belajarnya sangat kurang. Nah, setelah itu kami bekerja sama dengan SMP Negeri 8, kemudian ada yang sangat berjasa juga, Pak Imar Sutariat di sana, membangkitkan semangat anak didik di sana. Orang tua yang tadinya bekerja di ladang, memaksa bekerja di ladang, menyabit rumput di kandang. Nah, sehingga banyaklah murid kami dari hanya 13 atau 10 gitu, sampai 40-an ya, ada 40, 20 satu kelas, 60 waktu itu, sampai 40, sampai 30 satu kelas. Itu berjalan sampai 5 tahun. Nah, suatu saat pada semester kedua, nah, datanglah perintisan SMP Selatan dari pemerintah. Padahal kalau Pak Imar bilang katanya jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi ternyata berjuang mengisi kemerdekaan tersebut lebih sulit daripada perjuangan di masa lalu. Lalu siapa Pak yang mengambil alih perjuangannya? Maaf, ditinggal dulu ya sebentar. Tidak tahu, saya kami sedang ngajar, tiba-tiba di ruangan sebelah ada perkumpulan, katanya lagi rapat. Ketika setelah itu kami dipanggil untuk mengikuti rapat tersebut, dan akhir rapat tersebut mengatakan bahwa siswa SMP Terbuka sudah diambil alih oleh SMP 1 Atap. Dan kami pun tidak bisa berbuat apa-apa karena di sana katanya sudah beberapa kali pertemuan, jadi kami tidak tahu apa-apa mengenai siapa yang merebut perjuangan itu dan siswa-siswa tersebut. Sudahlah, yang penting di Cikoneng saat ini ada SMP yang lebih baik daripada SMP Terbuka.
Kemudian semoga mereka juga melanjutkan keinginan kita mendirikan SMA-nya di kemudian hari. Kita tidak perlu tahu siapa yang menggagalkan perjuangan kita. Hanya kita harus menyadari bahwa perjuangan ini sangat sulit meskipun katanya kita sudah merdeka. Demikianlah kebesaran jiwa kita saat melakukan sebuah perjuangan. Tak jera untuk bertindak, terus maju berinovasi, kendati pemerintah dan pihak lain melihat dengan sebelah mata. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Perjuangan masih sama beratnya. Pada zaman revolusi fisik, mengusir penjajah. Hingga saat ini mengisi kemerdekaan untuk mengusir para bedebah. Sudahlah, yang penting di Cikoneng saat ini ada SMP dan semoga mereka pun mendirikan SMA. Yang penting saat ini kita masih diizinkan untuk terus berjuang. Tak usah tahu siapa dan bagaimana yang mengambil alih perjuangan kita.